kita mampu baca Alkitab. Telah terbukti baca Alkitab itu build up the brain cells. Pertanyaannya bagaimana cara baca Alkitab nggak ketiduran? Karena kebanyakan kita baca Alkitab kita tidur. Kalau tubuh kita banyak toksin, kita makannya lele, makannya kayak tadi itu ya, yang jorok begitu, banyak toksin, jadi kita ngantuk, lelah. Kita nggak bisa fokus, nggak bisa kotor, nggak bisa jernih. Makanya Tuhan gak kasih makan yang unclean, yang jorok tadi. Nanti banyak toksin di tubuh kita, di otak kita gak mampu baca Bible. Bible sendiri padahal selain kuatin iman, tapi juga build up the brain cells. Anak kita yang susah coba suruh baca ini. Nah nanti kapan-kapan kita bicara itu, musik sendiri juga ini. Nanti kapan-kapan ini juga bagus kita bicara tidur. Di seri emosi itu banyak macam tuh, ada tidur, ada vaksin, ada mandi, ada berenang. Macam-macam ya yang di seri emosi ini. Bukan cuma food tapi itu relate dengan food. Nanti, nah ini jarang orang berpikir masa sih sayur bikin gue pinter. Pasti di Alkitab udah kasih contoh. Daniel suruh artiin mimpi raja yang susah banget, susah. Saudara, apa yang Daniel lakukan? Waktu itu berdoa, cuma orang Kristen bilang doa, yang penting doa. Doa, sering-sering doa. Nah saudara, doa itu penting, tapi ada bagian yang Daniel lakukan selain doa. Menarik sekali, karena dia juga tahu dia masih injak bumi. Saudara, dia perlu juga lakukan yang lain yang penting untuk ususnya dan otaknya. Dia memutuskan untuk minta buah, sayur, dan air putih. Kalau bahasa Inggrisnya bahasa asli pulse itu PULSE, beserta dengan biji-bijian, kacang polong, kacang merah, gitu ya, kacang kedelai, dan seterusnya. Saudara, makan itu semua, dia tolak makanan raja. Apa sih makanan raja? Daging, lemak, gula, ya makanan raja lah. 10 hari saja kemudian, 10 hari dia detox, kira-kira gitu. Dengan sayur, buang makanan aja. Alkitab jelas bilang, dia look healthier. Dia tampak lebih sehat, dia better nourish, tampak bergizi banget, tampak sehat. Dan paling penting, 10 kali lebih cerdas. Jangan underestimate sayur dan buah dan biji-bijian. Sebab di dalamnya penuh sekali dengan vitamin and minerals dan enzim. Tapi sayur buah yang gimana? Semua orang makan sayur. Tapi dia makan yang udah bonyok, yang udah digodok dengan presto. Atau kalau saudara ke Bandung dia beli seledri tapi yang digoreng, crispy tuh. Dok, saya udah makan sayur loh. Dia kasih lihat tuh bayam yang digoreng tepung. Terus seledri yang dibikin crispy banyak di toples, wortel semua jadi chips gitu. Jadi kriuk-kriuk. Pernah tahu ya? Ada di toples keripik wortel, kentang, terus ada kacang polong. Itu lain cerita. Udah rusak vitamin mineralnya. Semakin mentah, semakin bagus. Atau enggak semua sayur boleh dimakan mentah sih. Kembang kol, brokoli itu harus matang. Alasannya banyak. Nanti Anda dengerin di DVD saya. Ada sesuatu zat yang baru hilang kalau dimasak. Yang terpenting light steam. Steamnya ringan aja. Temperatur rendah. Makanya saya pernah ajarkan enggak semua benar makan sayur yang seperti di luar. Karena ini Bu Dokter, saya udah makan sayur, saya cancer juga. Saya tanya gimana makannya. Ya saya masak yang banyak, saya rebus, saya masukin kulkas, besok saya panasin lagi. Ya udah gak ada vitamin mineralnya, gak bisa bikin tubuh dia alkali. Dia acid dan bahaya sekali. Jadi light steam ya. Nanti next kita akan bicara banyak sekali tentang workshop. Saya kasih basicnya dulu bahwa kita banyak sekali harus makan buah sayur. Perlu binatang karena kita bukan herbivora. Kita itu omnivora yang tennya tapi ke herbi. Artinya sayurnya mesti lebih banyak. Karena tennya ke herbivora. Karena usus kita panjang. Itu alasannya. Jadi mesti cari makanan yang transit time-nya pendek atau panjang nih?
Karena usus kita panjang, jadi mesti cari makanan yang transit time-nya. Kalau ususnya panjang, mesti transit time-nya pendek. Artinya cepet transit time, ngerti ya? Pendek, cepet-cepet. Karena panjang, kalau transit time-nya panjang, kayak bakmi tadi, roti putih, iya nggak keluar-keluar, umpel-umpel aja di sini, lengket-ket, stuck. Kalau dia stuck, blood flow ke otak kurang, adanya di sini, nangkap ya maksudnya. Daging itu 6 sampai 8 jam baru turun. Anda makan sayur, buah setengah jam sampai 1 jam, turun ya. Makanya saya nggak mau nih kalau saya mau seminar gini saya makan banyak. Kayak tadi emang sebenarnya lagi puasa, tapi andai kata saya nggak puasa pun saya ambil sayur. Karena transit time-nya cepat dia ke bawah. Jadi aliran darah saya balik lagi ke otak. Ngerti saudara maksudnya? Jadi saya bisa ngomong, saudara mau sampai jam 11 saya tantangin saudara sampai jam 12 saya yakin saudara nggak pulang. Makin lama bisa makin seru. Karena otak saya penuh dengan oksigen. Apalagi di sayur buah banyak vitamin mineral. Tambah dia turunnya cepat, dia lepasin vitamin mineral, dia lepasin oksigen dari hijau daun toh. Klorofil, kita seger. Makanya Daniel nggak salah pilih itu. Karena Daniel tahu untuk dia bisa artiin mimpi raja, darah dia mesti di sini. Jangan di sini terus. Di sini terus ya dia ketiduran, dia mana bisa dengar suara Tuhan. Artiinnya ini ya, itu ya, nggak ngerti tak. Menarik sekali. Makanya Alkitab mengajarkan puasa. Kenapa Alkitab ngajarin puasa? Supaya perut kita nggak banyak isinya, saudara. Jadi aliran darah kembali ke otak, oksigen di sini, saudara bisa dengar suara Tuhan clearly, jelas. Stop, jangan bikin bisnis itu, jangan cari partner ini, lari ke sini. Bikin itu, sama seperti Esther semua harus bikin smart decision, mereka puasa. Ngerti saudara? Puasa artinya kurangi makan. Jangan makan yang berat di sini. Supaya pikiran itu jernih. Enggak, yang pasti mereka enggak akan makan binatang toksik tadi. Kalau banyak sekali toksin, hidupnya kotor, binatang itu aliran darah kita kotor, ini kita kotor, mustahil kita bisa dengar suara Tuhan jelas, clearly. Yang ada kita ketiduran. Yang ngantuk ketahuan nih, tadi makannya banyak banget nih. Makan sayur enggak? Tadi di makanannya ada sayur? Atau cuma daging? Sedikit tuh, biasanya begitu. Sedikit, kalau tukang makanan takut kasih sayurnya banyak, takut gak laku. Karena dianggap sayur gak enak. Padahal seharusnya, saudara di piring nasi kita yang banyak sayur. Baru di pojok binatang. Sudah mulai nangkap ya? Bedanya sama kita. Kita yang gede binatang. Di pojok sayur. Itu tadi saudara jawab sedikit. Ngerti ya? Gede binatang. Steak, sapi. Rendang kayak apa kayak pokoknya begitu pakai nasi putih lagi gembul. Sayur di pojok. Udah di pojok dibuang lagi. Cuma hiasan. Cuma garnish. Gimana kita gak kayak singa? Tidur getolnya kalau lagi dibangunin mau makan, mau pesta begitu kan. Menarik sekali. Jadi saudara, di piring nasi kita yang banyak sayur, emang itu aturan di nutrisi gitu. Sayur yang banyak paling gak setengah. Ya, di pojok 25% binatang, baru karbo gak boleh lebih dari sekepal bola tenis. Bola tenis bayangin kecil ya. Sebel ya. Ya kalau saudara merasa kurang banyak, kepal aja deh, kepal. Biar banyak, tapi gak boleh tetap lebih dari sebesar bola tenis. Mulailah dengan di pojok binatang, di pojok baru karbo. Nah binatang ini, mulailah dengan yang gak punya kaki dulu. Yang berenang. Apa itu? Ikan. Yang sirip-sisik ya, yang gak punya kaki, yang berenang. Bukannya kakinya banyak, bukan. Yang berenang, jadi ikan kan yang tadi. Mau kakap kayak, kerapu kayak. Baru yang kakinya 2. Ayam, bukan burung elang, bukan burung gagak. Puyuh gitu, terki gitu, kalkun. Baru yang kakinya 4. Bukan babi, sapi.
Bukan, pokoknya ada batasan, ada beda deh. Saudara lihat Tuhan pokoknya bikin batasan. Ya tadi domba kek, sapi kek, lembu gitu. Lalu nono kuda. Terus nanti lihat di buku saya itu angka toksiknya. Lalu baru yang kakinya banyak, itu pun boleh iya boleh, lebih baik enggak deh. Cerita tadi udang, lobster, kepiting. Karena jumlah kolesterol pada binatang ikutin jumlah kaki sebenarnya. Oh. Jadi ikan saudara makan biar banyak lemaknya tuh kayak ikan bandeng di sini. Tapi itu fats that heal. Lemak penyembuh bukan fats that kill. Ngerti ya? Lemak pada ikan itu lemak penyembuh. Menarik sekali. Jadi Tuhan udah bikin aturan gampang sekali supaya kita ingat. Tapi kita mulai banyak di daerah yang kakinya banyak itu. Sampai sini saya intermezzo sebentar aja. Jadi saudara ada seorang nih. Dia bokam guan. Cerita tentang babi tadi kan. Jadi waktu itu ada seorang pembicara. Ikutin khotbah saya waktu itu. Dia bikin seminar 5 hari. Pembicara ini hebat banget. Kalau saya sebut mungkin saudara tahu. Dia bikin 5 hari seminar berturut-turut. Wah fansnya banyak. Yang hadir banyak. Terus dia lihat. Hari ke-1 duduk di situ. Hari kedua di situ. Kan jemaat punya kafling ya. Ya kan jemaat punya kafling. Kalau datang hari Minggu di situ-situ. Gitu gak ganti biasa. Dia lihat hari kedua ada. Hari ketiga ada. Tapi hari keempat. Menjelang hari kelima ke-6. Saudara. Dia gak muncul. Adalah setelah dia cerita. Saya kutip Dr. Elizabeth punya seminar. Kalau makan di piring nasi kita yang banyak sayur. Baru mulai binatang. Dan mulailah dengan binatang yang berenang. Yang gak punya kaki itu dulu. Dia lihat sejak dia ngomong gitu. Gak ada itu orang. Besoknya dia besuk. Dia tanya sama si mbak, mana bosmu? Biasanya datang hadir tiap sore. Iya tuh. Mbaknya sinis banget. Iya tuh lagi sibuk. Sibuk apa? Dia tanya di dalam. Sudah dia masuk ke dalam. Tahu lagi ngapain? Bosnya yang hadir, biasanya hadir di situ ngadir. Lagi ngajarin babinya berenang. Dia pikir kalau babi gue bisa berenang, safe deh gue. Ngerti? Karena yang bagus makan adalah yang nomor 1 yang berenang gitu. Itu ada cerita orang yang kukuai banget gitu ya. Udah dibilang enggak, ada loh itu jadi ilah lain loh makanan loh. Ya, saudara... Ilah lain dia gak bisa kalau gak ada babi. Jadi dia pokoknya berusaha, pokoknya kalau dia berenang safe dan nih babi gua aman deh gitu kan. Nah, menarik sekali, jangan ya saudara ya. Jangan jadi ilah lain. Saudara sih masih baik, saya pernah ada di gereja GKI apa tuh ya. Aduh saya baru ngomong babi sebentar. Saudara, waduh muka dia udah berubah. Aduh saya ngeri dia marah. Beneran dia banting pintu, dia keluar dia banting. Di daerah kota tuh Pinangsia. Terus dia bilang, aku gak seneng ya babiku diomong-omongin ya. Cuma semua tapi jadi tahu siapa dia kan. Jadi berhalanya babi. Ya saya harus hati-hati ngomong itu. Tapi menarik ini bukan soal sekali lagi masuk neraka gak masuk neraka. Religius gak religius. Tapi kita bicara quality of life. Organ tubuh kita tidak didesain untuk cernak babi sebenarnya. Anjing, kucing, tikus. Pokoknya pemakan bangkai tadi. Ya, kalau Anda udah makan itu, Anda detox ya puasa Daniel. Nanti nih. Yuk kita lihat babi sebentar lagi. Kok babi terus? Janji. Sedikit aja. Slide ke bawah nanti kapan-kapan kita bicara tidur juga menarik nih. Bisa 2 sesi. Menarik sekali. Ayo ke bawah dong. Nah. Overeating, jadi saya pakainya babi. Babi kan overeat. Ya untuk itulah dia diciptakan Tuhan. Untuk kerjanya makan, lalu gak kenyang-kenyang makan, lalu karena vakum cleaner. Lah berarti lemak di dalam tubuh dia tinggi dan tubuhnya toksik toh. Karena dia makan, segala juga dia makan. Untuk itulah dia diciptakan. Anaknya belum mati, tapi penciumannya terhadap bangkai kuat langsung dia caplok anak itu. Dia makan babi, makan sesama babi. Pokoknya dia gak bisa lihat kotoran. Lihat aja di tempat-tempat pengurukan sampah. Yang di Beijing itu ditaruhin babi lah yang banyak. Kotor banget kan di situ. Di China. Babi itu banyak. Pokoknya dia untuk itu. Nah cerita overeat. Saudara ini yang juga masalah tadi saya bilang.
Ayat Alkitab berbilang, jangan kamu syarat dengan pesta pora menjelang aku datang kedua kali. Supaya hariku yang kedua kali datang tidak jadi jerat bagimu. Jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan, warning Tuhan tentang kedatangan dia, urusannya makan. Jadi bicara makan ini spiritual, bukan cerita sakit jantung, darah tinggi, kanker aja. Buktinya ayat bilang, jangan kamu syarat dengan pesta pora. Bahasa Inggrisnya, jangan kamu overeating. Jangan overeat. Menjelang aku datang yang kedua kali. Supaya hariku yang kedua kali datang tidak jadi jerat. Sebab kenapa orang yang makan dan makan dan makan. Tadi saya bilang perutnya filled with food. Oksigen ada di sini terus. Ininya bodoh. Dia gak pernah tahu tanda kedatangan Tuhan. Seperti di zaman Nuh. Kata Alkitab kedatanganku yang kedua kali. Ada apa di zaman Nuh? Pesta pora. Nuh makan, di zaman Nuh orang makan, Nuh udah berkuar-kuar akan ada air bah, siapkan dirimu bertobat, ada air bah. Enggak peduli orang makan dan makan dan makan, mereka enggak ngerti apa yang Nuh ceritakan. Akhirnya mereka habis semua dengan air bah. Jadi menarik sekali, nanti banyak orang seperti 5 wanita yang bodoh itu. Tidak tahu pengantin itu segera datang. Wanita itu bicara gereja Tuhan. Bukan orang kafir. Gereja Tuhan, separuh gereja Tuhan terhilang waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena mereka gak siap, mereka gak tahu tanda kedatangan Tuhan. Menarik sekali, coba pikiran. Karena makanan. Jadi makanan ini dipakai oleh musuh untuk menjerat kita. Kenapa? Makanan terlalu banyak, tadi saya bilang over itu bikin, kita gak bisa bikin smart decision. Ingat yang tadi saya bilang Rick Warren. Kalau saudara ini di sini penuh dengan makanan, saudara pastilah ini di sini ya. Oke, nah sekarang apa hubungannya dengan babi? Babi seringkali memancing kita juga untuk overeat. Atau saya balik gini aja, overeat itu saudara bahasa Inggrisnya overeat, di Alkitab bilang pesta pora. Bahasa aslinya itu adalah rakus. Gak enak kayak kasar kayaknya. Rakus itu artinya apa? Kalau makan banyak. Kita bilang kalau orang makannya banyak rakus deh. Tapi rakus juga bisa artinya apa? Yang gak boleh dimakan, dimakan. Artinya rakus kan, orang rakus kan gitu. Dia udah gak boleh dimakan, dimakan. Nah dalam hati kita ngomong rakus. Ini bahasa aslinya nanti Anda cek ya di Alkitab. Itu rakus, jadi emang ada pembatasan yang ini dimakan, ini enggak kata Tuhan. Nah jangan kita di situ. Nah sekarang kita lihat babi. Sebentar aja sebelum kita lanjutkan ke yang lain dan Anda tanya jawab slide. Ini di babi. Kalau banyak makan, it causes hardening of the brain arteries. Tadi ya, pembuluh darah kita penuh plak pengerasan nanti. Arteriosklerotik, leading to a decrease in mental power. Iyalah, kalau terlalu banyak makan, lemaknya disimpan di dinding pembuluh darah tadi. Apalagi lemak yang Tuhan larang makan. Slide ke bawah. Nah ini dia penelitian babi. Menarik sekali. Sebenarnya saya gak plan untuk ngomong babi sih. Tapi gak tahu nih jadi ngomong babi terus saya. Ada yang makan babi kali ya. Ini menarik nih. Ini penelitian nih. Just as we do not put pollutants into our gas tanks. Betul ya? Kita gak akan taruh sesuatu yang kotor di tangki mobil kita atau bensin kita. Betul? Gak akan dong saudara pilih bensin pinggir jalan dong untuk mobil, kecuali kerusuhan. Ya apa boleh buat isi, tapi kan gak bisa terus-terusan kita isi, pasti masalah. Sekali-kali no problem, tapi gak bisa regularly dan long term. Nah sama kita gak taruh yang kotor di tangki mobil kita, bensin kita. So we should not put unclean meats into our bodies. Sama, ini jantung mesin, ini usus mesin, di ginjal mesin, di lever mesin, pankreas mesin, otak mesin, semua mesin. Ikut saya ke ruang bedah, saudara akan lihat ngeri deh, lihat mesin. Oh, amazing, Tuhan ciptakannya. You are, kata Tuhan, fearfully and wonderfully made. Engkau diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib. Mesin. Jadi make sense, kita harus tahu apa yang masuk untuk supaya mesin ini bagus. Lihat ini, the kidneys itu ginjal mesin, are able to eliminate mineral salts, bisa membuang mineral salt, garam mineral, eliminate, measured in electrical conductance of up to 12.000 microsiemens. Ini takarannya di kedokteran. Kidney itu bisa bersihin garam mineral dari makanan-makanan kita itu batasnya sampai bisa 12.000.
Greater amounts, lebih besar dari itu will burden the body. Tentu lebih besar dari itu ginjal ini akan jadi terbeban, berat dong ya. And require storage in fat. Jadi lebihnya ditumpuk jadi lemak deh, kelebihan. Sekarang lihat ini. Kita lihat hebatnya firman Tuhan. A serving of chicken. Ayam kampung dong ya, bukan yang disuntik dong. Yang sebagaimana Tuhan bikin pertama kali. Yang kurus-kurus gak diendut-endutin manusia. A serving of chicken produces a measurable mineral salt load equivalent to 150 doang. Only 150 jauh dari 12.000. Benar? Well cooked beef, well cooked ya, bukan rare or medium rare. Saudara berapa? Only beef. Only 250. And pork? Berapa? Oh. Ayo dong ngomong berapa? Gede banget, beda banget. Ayam betul kan boleh, beef oke, tapi pork langsung membebani tubuh. Jadi bukan cerita saudara masuk neraka, nggak masuk neraka, masuk surga, nggak masuk surga, cuma makan babi. Ini bicara organ tubuh saudara capek. Ginjal saudara capek. Ada yang bilang kungkung gue umur panjang tetap makan babi. Iya. Tapi umur panjangnya dengan obat atau tidak? Dengan banyak masalah atau enggak? Syukur kalau umur panjang yang kata Tuhan umur panjang di tangan kanan, tangan kiri dia masih kaya dan terhormat. Bukan dia umur panjang tapi dia bolak-balik ke rumah sakit. Ntar ininya dengkulnya kelotok-kelotok. Ya kan? Nanti diabetesnya dan seterusnya. Udah gak produktif. Karena organ tubuh jadi berat. Karena ini seperti mobil kita nggak cocok diisi olinya, diisi bensin mobil pinggir jalan. Ya berat, mesinnya cepat rusak. Make sense ya? Sangat make sense. Jadi maksudnya gitu, pantesan Tuhan pisahkan. Yang ini clean, yang ini unclean, yang dimakan yang clean. Tergantung pilihan kita. Kalau saya sayang anak pasti. Saya akan jaga tubuh saya baik-baik, betul? Karena ayat juga bilang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah anakmu kita ganti. Kasihilah anakmu, suamimu, istrimu seperti dirimu sendiri. Artinya baru kita bisa mengasihi anak kita, suami kita, istri kita. Kalau kita sudah mengasihi diri sendiri. Itu bukan egois. Mengasihi diri sendiri apa? Rawat dong. Diri ini rawat. Kasihi dong, dikasihi. Supaya sehat, supaya produktif, supaya seger. Bahagia gak anak kita? Bahagia pasti. Anak kita paling sedih kalau dengar mama papanya sakit. Percayalah. Cuma dia gak ngomong. Dia cuma balik badan, dia ada di kamarnya. Dia sedih, dia takut. Dia takut kalau mama papa sakit. Karena dia tahu hidupku masih tergantung sama mama papa. Pikirkan ini ibu bapak. Kalau Anda sayang anak, Anda akan bilang aku harus sehat. Aku harus kuat. Aku harus produktif. Aku harus kaya. Kaya di sini dalam arti kata kita produktif. Saudara, itu cara kita membahagiakan anak kita. Waktu kita sehat, anak kita happy, dia feel safe. Mama papaku hebat, udah tua, tapi masih sehat, masih produktif, masih bless aku, nggak ngerong-ngerong aku. Pikirkan ini, banyak anak sedih. Jadi gampang sekali sebenarnya untuk hidup sehat. Kalau kita punya kasih kepada orang yang perlu kita kasihi. Gampang. Saya udah mau nakal nih, saya mau nakal. Tapi saya ingat, ntar pulang saya marah-marah. Atau ntar saya jadi sakit. Enggak jadi. Karena saya mau bahagiakan anak saya. Banyak orang gak punya tujuan hidup. Makan aja seenak-enak. Waktu dia sakit, anaknya susah. Anak akan sedih. Saya di rumah sakit, berapa banyak saudara pasien. Jadi bertengkar di depan papanya yang lagi... Bertengkarnya apa? Gue udah jual toko lu udah jual apa? Gue udah jual motor, lu jual apa? Ngerti biaya? Depan papanya lagi pengap-pengap. Bayangin papanya sedih gak? Saya lihat begitu, aduh. Ya papanya salah sendiri sih. Anaknya bilang, papa dulu perokok, papa ini. Sekarang yang susah kita anak. Diseselin anak. Lama-lama dia datang, dok cabut ya? Hah? No, itu eutanasia, itu bunuh. Dok kita udah gak punya uang lagi. Tidak.
Gimana papa kamu lagi pakai ventilator, enak-enak napas, kamu cabut. Kayak ikan dikeluarin dari air. Pengap-pengap. Tapi sadis lu, kita lengah pagi-pagi. Dia udah cabut. Dia depan mata sendiri dilihatin papanya pengap-pengap mati. Karena no money lagi, udah gak ada biaya. Saya rasa kita kalau mau bijak kita gak mau gitu. Pikirkan ini ibu-ibu, bapak-bapak yang seneng sekali makan dan makan. Udah tahu hati nurani bilang no. Itu gak bagus, jangan. Pikirkan ini. Satu hari kita akan menu yang kita tabur, kita akan sakit jadi penyesalan. Kasihan toh anak-anak kita dong. Anak kita masih mau berjuang. Ya anak saya baru married. Baru berantem sama suaminya, namanya baru married. Pasti masih jegar, nama baru. Bayi masih wah, betul. Di kantor dia masih diomelin bosnya, namanya juga dia belum stabil. Apa rasanya kalau dia mesti ongkosin kita? Dia akan bilang, mami aku masih ribut sama suamiku, aku baru adaptasi, bayiku masih oa, bosku lagi ngamuk-ngamuk di kantor, mami lagi. Karena maminya perokok, maminya makan gak bisa diatur, gula sebanyak-banyaknya, ya babi, ya anjing, dan semua deh. Sakit kan, you are what you eat. Sedih banget. Kalau kita udah hidup sehat, kita sakit juga, lain cerita. Anak kita akan bilang, mami udah berusaha hidup sehat kan. Tapi mami sakit, jangan takut mami, ada aku mam. Karena mami udah hidup sehat tapi sakit juga. Itu kedaulatan Tuhan. Kita gak tahu, kita udah berusaha tapi sakit juga. Anak kita respect, tetap sama kita respect. Jangan takut mami. Bagus kalau kita sehat. Anak kita lagi berantem sama suaminya, lagi kesel sama bosnya, anak bayi. Nak, beresin sama suamimu. Kamu kerjain betul, sini bayimu kasih mami. Karena maminya sehat. Pikirkan ini. Mari kita punya purpose. Kalau kita punya purpose ini kita gak keberatan. Kita dulu sedikit saja. 20% only. Punya self control. Jadi lahir buah roh self control. Pikirkan ini, kalau kita punya tujuan, gampang. Saya tahu babi ini berat sekali untuk Chinese. Saya bisa dimarahin orang, tapi saya pikir kalau lihat dia membebani ginjal kayak begitu, coba pikirkan, enak di mulut aja. Cuma enak di sini, tapi dia akan organ tubuh kita berat. Saya akan cerita lebih berat lagi sebenarnya, tapi Anda dengar CD aja. Masalahnya setiap binatang pemakan bangkai itu ada enzim pemakan bangkai. Namanya kadaverin. Setiap makhluk hidup mati soalnya jadi bangkai kan. Kenapa bisa begitu? Karena ada enzim penghancur bangkai. Namanya putresin kadaverin. Anjing mati jadi bangkai. Dunia kedokteran mau tahu kok bisa jadi bangkai, jadi debu. Alkitab bilang makhluk hidup mati jadi debu. Kenapa makhluk hidup mati jadi debu? Karena ada enzim penghancur bangkai. Jadilah debu, dihancurin kan dagingnya kan, jadi debu. Sekarang kalau saudara makan, Tuhan kan larang makan binatang pemakan bangkai. Kalau Anda makan binatang pemakan bangkai, burung gagak, burung elang, kerang. Kerang itu makan bangkai. Lihat lagi bakar mayat, abu mayat lempar ke laut, lihat siapa duluan yang datang di laut, kerang. Jadi burung gagak di udara, burung elang, di darat ada babi, anjing, kucing, tikus, di laut ada siapa? Ada kerang. Tuhan bikin scavenger, namanya pemakan bangkai dua golongan, di udara, darat, laut. Kerang akan datang, penciumannya terhadap bangkai kuat. Menarik tuh. Makanya jangan makan itu. Nah, kalau dia pemakan bangkai, kerang kah, burung gagak kah, babi kah, berarti enzim penghancur bangkai ini yang bikin jadi debu. Tinggi kadarnya toh di dalam tubuh binatang ini dong, pemakan bangkai. Kadaverin. Kalau saudara pemakan babi, pemakan kerang, pemakan burung gagak, berarti enzim kadaverin ini tinggi dalam tubuh kita, ngerti? Siapa dia? Sebelum kita jadi mayat, enzim ini kalau kadar tinggi dia sudah degenerate, hancurkan sel tubuh kita. Bicara penyakit degeneratif di kedokteran. 80% penyakit di kedokteran masuk degeneratif. Diabetes, penyakit degeneratif. Pankreasnya di degenerate, selnya gak bisa hasilkan insulin.
penuaan otak, Alzheimer, dan seterusnya. Itu degeneratif. Kanker yang paling ditakuti, penyakit degeneratif. Di-degenerate selnya. Diubah oleh enzim pemakan bangkai ini. Kenapa Tuhan gak kasih makan binatang kotor? Pikirkan ini. Menarik ya? Makanya tadi Tuhan bilang sakit hatiku ketika manusia makan babi. Kalau Anda baca nanti di rumah PR ya, Yesaya 66. Ada lagi. Tuhan sakit hati juga waktu manusia selain babi dan tikus. Ada tuh. Jadi ada makanan, ada suku juga yang makan babi, tikus. Baca Yesaya 66 ayat 17 kalau gak salah. Jadi udah jelas babi, tikus bukan food. Anjing. Ayat Matius bilang tidak patut memberikan mutiara kepada seekor babi dan barang yang kudus kepada seekor anjing. Artinya anjing sama kotor. Menarik sekali saudara. Ya pikirkan ini akan jadi tua. Organ tubuh kita belum waktunya tua. Jadi ginjal kita jadi tua. Umur kita baru 47 tahun udah kayak 74 tahun. Seperti itu. Ya tua sekali kalau kita makan binatang yang toksik, yang penuh toksin. Selain kulit, wanita umurnya baru 40 udah kayak umur 60 tahun. Banyak tuh. Jantung, ginjal. Yang kita tahu nampak lebih tua dari kulit. Padahal saudara organ dalam tubuh kita juga. Tapi kalau Anda makan sayur, makan yang benar tadi yang dari Tuhan yang masih live, yang bersih. Saudara terbalik. Usia kita boleh 72 tahun. Tapi kita seperti 27 tahun. Ih mau tuh saya. Berarti umur saya panjang kan? Udah 72 tapi paru saya masih kayak 27. Jantung saya masih bersih gak ada plak tadi. Masih kayak umur 27 masih muda begitu loh. Ngerti ya? Ginjal saya masih muda. Berarti benar umur saya panjang banget. Di usia saya tua saya masih kaya dan terhormat. Senang toh anak kita senang. Kalau saya pikir ini saya bilang sama suami saya yuk kita sehat-sehat. Kasihan anak kita, biar sampai kita panjang, sampai tua umur kita masih jadi blessing buat anak kita. Ada yang balikin lagi, jemaat suka begitu tuh. Ada yang balikin saya gini, ya dokter kalau gitu gak mati-mati dong kalau kita sehat terus. Saya tanya, saudara sehat terus mati gak? Mati gak? Mati. Tapi matinya definisinya adalah di mata Tuhan karena sudah selesai tugas. Tenang aja, mati biar sehat terus juga mati. Tapi matinya karena Tuhan bilang, well done, sampailah hai hambaku, mari pulang ke rumahku. Mama Billy Graham yang digituin Tuhan. Mama Billy Graham meninggal di usia 90-an, seger, buger. Dia masih berdoa syafaat buat Billy Graham yang sedang di Afrika. Dia dengar sayup-sayup Tuhan bilang, selesai udah tugasmu, ayo pulang. Aku mau panggil kamu. Tuhan aku masih kuat, aku masih sehat. Aku masih doain anakku Billy Graham, semangatku masih ada. Tapi atas kedaulatan Tuhan, Tuhan bilang ayo pulang. Di mataku engkau sudah selesai, sudah finish well, sudah well done. Ini Billy Graham yang cerita di bukunya, sudah bisa beli menghadapi kematian. Penerbitnya Gandum Mas. Dia cerita tentang ibunya ini. Susternya yang cerita. Susternya cerita ke Billy Graham tulis di bukunya. Susternya bilang, Mama Billy Graham ini bilang, aku merasa Tuhan mau panggil aku. Bawa aku ke living room. Di living room, susternya cerita. Benar, sesaat dia kelihatan ketakutan. Karena siapapun mau pulang, saudara meninggal dunia ini ada lembah kelam yang harus dilewati. Tapi setelah itu dia bilang, lihat kereta kuda emasku sudah tiba. Dan dia meninggal tersenyum. Masih sehat. Amin. Mau pilih mana? Asal kita tahu tujuan ini, kita akan jaga organ tubuh kita baik-baik sebisa mungkin. Sedapat mungkin. Supaya kita pulang ke rumah Tuhan sudah finish well. Sudah kata Paulus sudah sampai garis akhir. Sudah sampai tujuan. Amin saudara. Saya sekolah dulu pengen dapat 9. Mau dapat 9. Saya punya goal, saya mau 9. Artinya gara-gara saya punya goal malam minggu biar ada salek-salek. Dimana salek 75%, salek 50%, buy one get one. Gua gak mau tahu. Kenapa? Karena saya lagi pengen dapat 9. Betul ya kira-kira gitu. Kalau Anda punya tujuan, saudara lupakan itu dulu.
Yang gak sehat, lupakanlah. Masih banyak yang enak yang sehat kok. Ada ikan kok. Masih boleh makan daging kok. Cari daging. Tapi urutan ketiga tadi ya, yang terbaik ikan dulu. Sayur nomor 1. Terus ikan. Terus kaki 2 ayam. Tapi semua no deep fried. Semua tidak digoreng. Jadi diapain? Ya di steam. Bisa toh? Nanti ya kapan saya datang lagi saya kasih tau resep. Steam atau saudara bikin sup. Itu gak digoreng dan bikin kita lebih cepat kenyang. Jadi kita gak banyak makan. Susahnya di Indonesia semua digoreng. Semua. Tadi kita ngomong ikan. Makan ikan saudara udah kebayang. Ntar gue mau makan ikan bakar ya. Gak digoreng gue ikan bakar. Tapi tanya ke restonya dulu. Anda akan temukan. Saya nanya tuh yang terkenal tuh restoran ikan bakar tertentu. Gimana nih? Ikan bakar, benar bakar. Sebelum dibakar diapain dulu? Ya goreng lah kata dia. Habis digoreng gimana? Olesin margarin. Habis gitu bakar. Jadi omega 3-nya punah sudah. Saudara, omega 3 seperti sayur. Tidak tahan panas, tidak tahan cahaya, tidak tahan oksidasi. Nangkep gak maksud saya? Jadi saudara masak sayur seperti masak ikan. Tidak boleh kepanasan. Suhu titik didihnya 100 derajat. Harus di bawah 100. Jadi saya selalu ajarkan makan sayur mentah atau light cooking. Light cooking. Light steam. Light cooking. Bukan direbus ya Bu. Nanti kalau direbus airnya vitaminnya ke air dong. Anak SD kita kan diajarin. Kalau itu nyuci sayur mesti sebelum dipotong. Kalau enggak vitaminnya ke situ. Jangan direbus. Direbus kayak gado-gado beli di luar, diambil gado-gadonya, airnya. Di situ ada vitaminnya di air. Nanti ya kita workshop ngomong itu atau Anda lihat di CD. Jadi saudara sama ikan begitu. Light steam, orang Jepang tahu. Ada satu restoran Jepang di Surabaya, dia bilang, orang Indonesia makan ikan kayak kita. Tapi on juga dia bilang. Ngerti blow on juga. Kenapa? Makan ikannya digoreng. Sebab omega 3 itu yang sebenarnya bikin pinter. Kenapa Jepang pinter? Kenapa orang Yahudi pinter? Makan ikan. Banyak ayat Yesus lagi makan ikan. Kalau saudara temuin ayat Yesus goreng ikan, itu terjemahannya salah. Saya kaget waktu belajar nutrisi. Kita kan belajar nutrisi no deep fried, nggak boleh goreng. Kok ini goreng? Untung saya cek ke bahasa Inggris. Nggak usah jauh-jauh ke bahasa asli. Bahasa Inggris aja udah langsung bilang bukan goreng. Goreng tuh deep fried, ngerti ya? Minyak banyak, golak-golak, cos. Broil bahasa Inggrisnya, broil. Broil tuh minyaknya dikit. Sebentar aja. Bukan kayak sekarang saudara cos, goreng, margarinin terus dibakar. So, hati-hati makan ikan bakar apapun dibakar open flames dengan api terbuka. Ketika terbentuk gugus hidrokarbon yang angus-angus itu yang saudara bilang enak. Hidrokarbon itu potensial karsinogenik. Sangat bikin cancer. Saudara mulai sebel lagi sama saya. Udah babi enggak, satenya lagi enggak, sate ayam. Saudara makan sate enggak bisa banyak. Kalau Anda terpaksa makan sate, ada open flame, saudara harus sertakan sayur. Karena sayurlah yang akan neutralize the hydrocarbon. Ngerti gak maksudnya? Orang Korea makan roast beef, selalu ada kimchi. Karena kimchi akan netralkan. Kalau di sini saudara acarnya aja habisin yang banyak. Abangnya paling bingung, acar gua habis lagi. Kira-kira kalau kepengen juga makan sate, kepengen juga jangan banyak, jangan 20 tusuk. Karena gugus hidrokarbonnya itu bikin kita cancer. Kalau kepaksa makan, tadi saya bilang cukup sedang aja, ingat doa Bapa kami, secukupnya. Terus Anda pakai sayur. Mau ketimun kek, mau salad. Ngomong-ngomong saya lihat salad ya, tadi ya sayur-sayur. Nah, saudara bisa pakai salad begini. Makanin itu. Jadi lapar jangan satenya dulu diambil. Ya habis 20 tusuk. Kalau lagi lapar, sayurnya dulu dimakan. Ini wisdom nih. Kita kalau lapar, yang kita sikat, yang paling enak dulu di mulut kita kan. Akhirnya sayurnya gak kemakan. Bener gak? Iya Pak iya?
Wah, kita mau nikmatin, enak, mau umbar-umbar nafsu. Wah, sayurnya lupain. Salah. Pak Emil Salim satu hari diwawancara oleh Kompas dan Tempo. Kenapa Pak Emil lagi ada di pesta besar? Sementara orang, saudara kalau di pesta besar kemana dulu? Hidangan utama apa hidangan penutup? Hidangan utama kan, kambing guling, main menu. Umpul-umpulan orang Kristen juga berantem-berantem di situ. Pokoknya lupa doa Bapak kami. Saudara, tapi Pak Emil ada di counter. Hidangan penutup. Jadi Pak wartawan amat-amatin dia kan. Kenapa Pak begitu? Orang ada di main menu, Bapak di sini. Oh, kata Pak Emil, kalau Pak wartawan tanya kenapa saya begitu, ini yang bikin otak saya masih kerja dan jantung saya masih bagus. Pokoknya yang baik buat jantung itu buat otak. Hafalin ini. Makanan yang baik buat jantung, baik buat otak. Sayur bagus buat jantung, sayur bagus buat otak. Ingat Daniel. Ikan bagus buat jantung, yang gak digoreng ya. Yang light steam. Terus saudara goreng-gorengin semua. Bagus buat otak. Ingat itu. Orang Jewish, orang Jepang. Lalu saudara apa yang terjadi? Dia bilang, sebelum aku langkahkan kakiku ke daerah-daerah berbahaya, aku makanin dulu yang gak enak ini. Dia makanin salad, dia makanin semangka, dia makanin nanas, dia minum air putih. Dia bilang setelah aku kenyang dengan ini, baru aku berani langkahkan kakiku ke daerah-daerah berbahaya. Ngerti saudara? Itu seperti aku taruh pisau pada leherku. Bila besar nafsuku. Nangkep? Ini wisdom loh, ini orang wise. Nangkep ya, kita lapar kan. Udah tahu nih bakal makan banyak nih, kita tahu itu bahaya. Saudara ganjel dulu. Alkitab kan bilang Amsal. Jika di hadapanmu ada hidangan lesat. Alkitab bilang apa? Taruh pisau pada leher. Bukan ke pesta bobo pisau begitu. Ntar dibilang kita sakit jiwa. Artinya dengan makan dulu yang baik. Kita udah kayak taruh pisau. Kalau saudara udah makan yang gak enak dulu, sayur, buah, minum air putih. Nih saya Anda ketemu kambing guling. Kira-kira bakal nafsu besar gak makannya? Makannya kalem, tenang. Jadi jumlahnya 20% doang. Nangkep ya? Tapi kalau Anda lapar langsung ke situ terbalik. 80%-nya yang jelek itu. 20%-nya baru buah. Nangkep saudara, ini hikmat. Kenapa? Karena ada ayat di Tesalonika juga yang mengajarkan. Jadi Pak Emil ini belum terima Kristus tapi dia menjalani prinsip Alkitab. Selama dia hidup di dunia, dia diberkati. Kita orang Kristen terbalik. Kita rajin di gereja, tahu firman, kita gak ikutin ketetapan ini. Memang sih kita pulang masuk surga. Tapi selama hidup di dunia kita gak diberkati. Sakitan, bodoh. Pak Emil belum dalam Tuhan, tapi selama di dunia ini karena dia ikuti prinsip Alkitab, dia mendapat berkat dari prinsip Alkitab. Umurnya panjang, dia masih pinter. Dan dia ikuti prinsip Alkitab yang bilang begini, prove all things, ujilah segala sesuatu, ambil yang baik. Bahasa Inggris lebih enak ambil yang baik, hold fast that which is good. Pegang cepetan yang baik. Habis ini saya kasih lihat gambar seorang anak, langsung aja. Kita tutup ini terus mau tanya jawab setengah jam. Kalau Anda haus, jangan Anda serbu ini. Memang paling enak haus. Kebayang ini enak banget gak? Aduh enak banget, dingin, panas, terik. Memang enak. Tapi kalau kita orang yang bijak dan kita ikuti apa kata firman. Prove all things. Ujilah segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk makanan loh. Segala sesuatu orang uji paling uji. Cari pembantu, cari karyawan, cari rumah, cari kantor, sekolah. Tapi segala sesuatu termasuk food. Hold fast that which is good. Yang baik buru-buru. Jadi nasihatnya anak kita kalau kamu haus, cepetan ambil ini atau air putih. Air putih. Kalau kita wise, kita haus, ambil dulu air putih kita. Buru-buru minum. Namanya lagi haus, minumlah enak. Biar air putih betul, biarpun gak bergula. Namanya haus. Anda lapar, namanya lagi lapar. Makan sayur, jadi enak gak? Enak, lagi lapar. Coba sekali-kali ikut puasa Daniel, anak saya paling sebel dia makan pepaya.
Saya puasain Daniel dah dia. Kita rame-rame nih satu keluarga mau Paskah gini, biasa puasa Daniel makan sayur buah. Ada pepaya dan langsung lah, aduh pepaya tuh enak bener ya mam. Aduh tuh pepaya enak bener karena dia lagi lapar. Jadilah dia doyan pepaya akhirnya. Tadi dia gak pernah mau lihat pepaya, dia mau makanan burung ini. Tapi karena dia puasa, dia lagi lapar, enak. Jadi ini wisdom. Anda lapar, di hadapanmu banyak hidangan, kayak Emil Salim. Makanin dulu sayurnya. Pasti ketelen dan pasti banyak. Pasti kita sehat, pasti kita lebih muda. Bukan muka kita aja, jantung kita lebih muda, lever kita lebih muda, usus kita lebih muda. Penting nih usus muda. Karena mati hidup tergantung usus. Immune system ada di usus. 60-80% lymphoid system ada di usus. Namanya GALT, G-A-L-T. G-nya gut. Gut itu usus, bukan gut Tuhan. G-U-T, A-nya associated, L-nya lymphoid. Kelenjar getah bening untuk immune system. T-nya tissue. Jadi jaringan kelenjar getah bening ada di usus. Selama usus saudara bersih kayak usus bayi, masih muda, makanya banyak makan sayur buah, puasa Daniel. Usus ini akan diremajakan kembali, immune system ini akan up. Makanya pengobatan kanker banyak pakai sayur. Sebenarnya untuk detox, namanya detox tuh. Kayak disikat, itu usus kita yang lendir tadi dengan minyak babi, gorengan, bakaran, semua itu disikat. Ingat, sayur banyak air. Kalau mencuci sesuatu, maksud saya gini. Kalau terlalu kotor, terlalu lengket baju saudara, saudara perlu apa? Air yang banyak. Air yang banyak. Tapi kalau terlalu lengket, kotor banget, pakai air doang hilang gak? Enggak hilang. Perlu apa? Sabun. Pakai sabun. Tapi kalau terlalu deket, itu juga udah pakai sabun, dikucuk-kucuk, masih juga ada sisa kotoran. Perlu apa? Sabun itu adalah getah di dalam sayur atau buah. Perlu apa lagi? Sikat. Sikat itu adalah serat di dalam buah dan di dalam sayur. Jadi kalau Anda mau detox, Anda minum air putih yang banyak, makan sayur, buah banyak. Itu namanya Daniel fasting. Usus saudara tiba-tiba kalau di endoskop kayak usus bayi, muda kembali. Hasilnya adalah saudara immune system kita akan kuat. Karena 60-80% immune system di sini. Hasilnya juga adalah yang tadi saya bilang, emosi kita lebih baik. Karena ini the seat of the emotion. Kapan-kapan ya kita cerita emosi nanti. Tempatnya emosi. Diazepam, valium ada di sini. Serotonin yang bikin mood kita happy ada di sini. Diproduksi oleh usus. Opiat, morfin dihasilkan oleh usus. Menarik sekali. Kalau Anda jaga usus saudara akan tenang. Akan tentram. Usus kita bisa dengar suara Tuhan. Karena Tuhan bilang, diamlah dan tenanglah. Ketahuilah bahwa akulah Allah. Ini contoh anak ini. Ini anak bodoh banget. Lihat slide berikut. Dan troublemaker. Gak bisa diam. Gak bisa tenang. Lari sini lari sana. Lihat slide berikut. Itu dia. Udah segede gitu. Tulisannya seperti ini. Anak ini menyusahkan sekali di sekolah. Selain dia bodoh secara IQ. Coba lihat ke depan lagi. Naik lagi yang tadi lagi. Yang tadi lagi. Anak ini anak ini ngamuk melulu. Isengin temennya, ngamuk tuh, lihat tuh saudara. Berapa banyak anak seperti ini sekarang. Sebelum dia dikeluarkan dari sekolah, akhirnya dia mesti dikeluarin karena udah bodoh, bikin ribut melulu. Sebelum dikeluarkan dari sekolah, orang tuanya dipanggil. Tanya, makanan apa anak ini? Makanannya apa? Orang tuanya ngaku. Anak ini senang sekali gula, senang sekali ini. Ini banyak micin ya. Kita mereknya bukan, ini anak di UK. Ini apa nih? Makanan-makanan bungkus itu loh. Ini direkam gak sih? Direkam ya? Iya, saudara sebut tadi ya. Yang itu, makan-makanan bungkus yang anak kita suka. Itu tinggi dengan micin, tinggi dengan fatsin, MSG. Anda bilang enggak, isinya mononatrium glutamat. Sama aja monosodium sama mononatrium. Cuma perusahaan tuh udah cari cara supaya gak ketahuan. Soalnya kalau gak pakai micin orang gak suka. Kasihan sekali deh anak kita. Anda tahu fatsin itu bikin kecil volume otak. Ciut. Kecil, mengkerut.
Saya ada di pesawat satu hari, ada seorang berjilbab, kelihatan dia pejabat. Dia bilang, Dokter Elizabeth, saya sedang lihat dokter di TV. Saya waktu itu mau duduk paling depan deket bisnis, nggak mau bikin di bisnis mahal, ya udah di nomor 5, dulu nomor 5 kan deket bisnis. Kan enak tuh kayak di bisnis juga depannya. Ya pada ngerokok, aduh saya nggak mau deh, saya lagi lihat-lihat ke belakang, oh dia panggil, dok sini aja dokter, sini, saya diaturin orang semua nurut. Ya udah saya duduk sebelah dia, tahu nggak dia bilang, udah lama saya mau ketemu dokter. Papa saya salah satu rektor di Papa saya rektor di salah satu universitas di Sumatera Utara, sedang ambil S3. Disertasinya vaksin, MSc. Dia coba pada tikus. Enggak lama, saya lupa berapa hari. Waktu tikus itu dikasih vaksin, terus sudah lihat volume otaknya ciut, mengecil. Artinya apa? Kalau volume otak kita ciut, artinya kita bodoh. Enteng. Kalau makin berat, makin besar, makin pinter. Jadi ntar pulang ada PR ya, timbangin otak kita. Kalau saudara berat aman. Bener saudara, vaksin itu bikin ciut otak. Ini vaksin, ini gula. Ntar kalau keburu saya ngomong gula. Tapi saya mau ngomong ini dulu deh. Saya tadi bilang kalau haus cepat ambil air putih. Lapar ambil sayur kita yang gak enak duluan. Niscaya kita gak haus lagi. Minum ininya kalau kepengen pun dikit. Tapi kebanyakan udah jadi gak kepengen. Siapa dia? Minuman ini saudara penuh dengan gula dulu. Tapi udah tahu gula bahaya? Saudara akhirnya minuman ini saudara ganti. Jadi apa namanya? Diet soft drink. Lalu gak lama lagi waktu dia bikin diet soft drink, saudara dia tahu diet soft drink itu isinya aspartam. Dia pakai aspartam tersembunyi di balik nama ini, terpaksa saya ngomong kalau enggak saudara nggak tahu. Tersembunyi di balik nama Equal. Saudara lebih dahsyat lagi Equal ini. Justru lebih bahaya. Lebih baik saudara saudara gula pasir tapi saudara kurangin. Jangan pakai gula pengganti, percayalah. Very acid. Dan sekarang sedang diisukan brain tumor. Perusahaan ini tahu, jadi dia ganti lagi. Sekarang dia nggak pakai aspartam, dia nggak keluar nama diet soft drink. Sekarang apa namanya? Zero dia nggak pakai gula, dia nggak pakai aspartam, tapi dia pakai sakarin siklamat. Itu gula biang. Gula biang yang bikin cancer. Jadi banyak orang bilang zero, aku feel free to drink. Zero. Tapi dia lupa dia lagi makan sakarin siklamat dan dia merasa dia oke, dia nggak bakal gemuk. Padahal dia abis itu dia akan lapar banget. Menarik sekali. Nanti Anda dengar CD-nya, saya nggak bisa cerita semua. Ini cerita satu slide ini bisa lama banget. Tapi kita harus segera selesai. Yang saya mau bicarakan, oke, gulanya dia ganti-ganti. Tapi ada yang dia nggak ganti. Adalah food acid. Lihat ke warung. Tadi katanya IPK lagi mau bikin sekolah. Nomor 1, dari awal jangan ada ini. Memang kan yang diet, yang zero, tetap aja gulanya dia ganti, itu pun jadi bahaya. Tapi yang nggak diganti food acid. Siapa dia? Baca deh ntar di warung. Dia adalah asam fosforat dan asam sitrat. Phosphoric acid ini very acid, pH-nya 2,7 sampai 3. Kita diciptakan Tuhan pH kita 7,2. Kalau Anda minum ini terus, pH kita mendadak turun. Anda sekali-kali cek urin anak kita. Bawa urin pagi hari ke lab. Nanti Anda lihat, bilang urin rutin. Periksa, Anda cari nanti ada tulisan pH. Berapa pH-nya? Kalau pH anak kita 5 atau kita 5, hati-hati. Segala macam penyakit mulai mau berdatangan. Mau asam urat kek, mau cancer, segala macam. Karena kita diciptakan Tuhan pH kita 7,2. Waktu dia 5 berarti kita jadi asam. Tubuh akan minta dinetralkan. Seperti ruangan ini kita lagi tenang-tenang, adem-adem, tiba-tiba ada api. Saudara akan teriak apa? Jangan ngeluh aja panas. Do something dong. Kalau ini ada api, yes. Air. Airlah yang netralin api. Saudara, pH tubuh kita diciptakan Tuhan 7,2. Sedikit basah. Makanya Tuhan suruh kita banyak makan sayur, makan buah. Saudara, supaya
tubuh kita 7,2. Sebab yang bisa bikin ini hanya sayur buah. Daging terlalu banyak asam, gula terlalu banyak asam. Jadi saudara tiba-tiba jadi asam dari basa. Saudara, apa yang terjadi? Tubuh teriak bukan air. Kalsium, kalsium. Kalau yang belajar kimia ngerti ini. Karena kalsium akan bikin pH naik lagi ke 7,2, ngerti ya? Dari mana kalsium dikeluarin? Dari tulang, dari gigi. Diambil persediaan dari tulang. Makanya anak sekarang umur kecil-kecil gini saudara main bola, main basket, masuk ke rumah sakit. Sudah patah, cuman jatuh begitu aja. Tulangnya rapuh, kita tanya dia sama orang tuanya. Makannya apa sih ini anak? Soft drink lah dokter. Dia baru nendang bola, jatuh, pak, crack. Ibu-ibu udah mau menopause minta dipijit kencang-kencang. Pijit kencangan lagi dikit, totonya crack. Saudara, sarafnya kejepit lumpuh sebelah. Hati-hati ya ibu-ibu yang tukang mijet-mijet, cek dulu. Cek dulu. Apalagi kita suka makan soft drink. Apalagi kita suka makan gula. Apalagi kita mau menopause. Saudara cek dulu bone mass density. Baru suruh tukang urut kencangan dikit, kencangan dikit. Kalau enggak saudara bawa ambulans ke Singapura, banyak tuh Malaysia ketawain kita. Sama Singapura, duh ilah orang Indonesia banyak tenaga kerja, pijit, datang ke sono lumpuh sebelah. Karena tulangnya keropos. Saya otopsi mayat 5 tahun. 15 tahun di dalam tanah. Udah bau semua, jantung udah rusak, organ tubuh rusak, semua rusak. Ada yang tinggal tetap pada mayat 15 tahun. Apa itu? Tulang, rambut, gigi. Tapi coba mayat yang tulang giginya tadi masih awet 15 tahun. Saya taruh di ruang visum. Saya pakai segalon soft drink. Saya masukin tuh tulang yang awet 15 tahun. 5 minggu saja. Langsung keropos. Tipis. Itu bukan setan kuburannya jadi datang tuh 15 tahun. Bukan. Tapi karena dia very acid. Dia akan drop kalsium. Susahnya keropos paling banyak di sini. Ibu-ibu ingat waktu menopause keropos di sini. Ini jalan saraf. Jadi kita lumpuh. Atau kita tidur udah gak boleh di atas kasurnya, di atas begini yang keras. Sakitnya luar biasa. Sakit. Tapi hari ini kita bicara bukan soal keropos aja. Tapi kalsium ketika dirampas, kalsium itu anti stres mineral. Anti stres. Selama kita cukup kalsium kita tenang. Anak ini dirampas kalsiumnya. Oleh gula dan oleh food acid di dia. Makanya dia gak bisa diam. Menarik sekali saudara, minuman ini sekarang sedang dibatasi di negaranya. Gubernur California Arnold Schwarzenegger sempat, dan sampai sekarang, saya baru balik dari LA 2 tahun yang lalu. Saya tanya, masih? Di negara bagian Amerika, di California ini, saudara Arnold melarang, dimasukin itu di Kompas. Melarang kantin-kantin sekolah anak itu kasih soft drink dan junk food ini. Jadi nanti no junk food, no soft drink dari awal tegain aja. Kalau dia lapar dia makan juga kok. Itu buah, itu sayur. Kan dia lapar. Kalau dia haus dia minum juga, itu air putih. Anak STH kedua kali saya datang. Pertama, waduh saya pusing banget ngomong depan anak tuh ribut banget. Kedua kali saya datang kira-kira 8 bulan kemudian. Menarik sekali pemandangan. Mereka udah bawa air putih. Taruh di kolam. Besar-besar. Pinter. Lebih behave, lebih diam. Saya ngomong bisa lebih banyak depan mereka akhirnya. Karena mereka udah fokus. Lain 8 bulan saja kantinnya diberesin. Itu contoh tuh SD saya ingat banget. Jadi saya happy. Emang kepala sekolahnya ini sekali. Jadi ibu-ibu tolong bilangin anak-anak kita. Kalau kita sayang anak jangan. Ya saudara siapkan air putih. Kalau saudara lebih enak sekarang yang namanya ada infused water. Jadi di air putih ini Anda tambahin stroberi dikit, tambahin kiwi, tambahin anggur, potong-potong macam-macam aja, nanas, lemon. Jadi saya lihat anak SD itu kemana-mana bawa besar loh yang 1 literan. Wah didengerin saya ngomong dia sambil minum itu, dia kemut-kemut buah. Itu namanya infused water, lagi rame sekarang di Amerika. Jadi makan buah, pH-nya naik. Sayur buah yang membuat pH itu naik. Jadi ada banyak cara bu. Toh dia manisnya dia manis juga kan. Makan dari anggur ya kan. Jadi makan buah terselubung di dalam itu daripada dia makan. Ada yang bilang kenapa dibikin. Saudara taruh koin deh di sini. Langsung kinclong. Cobain. Saya ada di Vancouver. Waktu saya cerita ini yang terjemahin saya anak food tech.
Anak food teknologi, ya saya dipotong deh sama dia. Saya diterima ke bahasa Inggris karena ada Canadian yang dengar, sebagian orang Indonesia. Dia bilang, dokter, saya anak food tech. Profesor saya selalu demo, ambil tulang ayam, taruh di sini. Di mangkok. 2 hari kemudian mahasiswa suruh lihat udah jadi apa tulang ayam itu. Tipis. Artinya betul minuman ini rob kalsium. Karena terlalu asam. Tuh ayam goreng lunak, ayam tulang lunak tuh yang dijual. Tanya deh, kenapa tulang lunak, Mbok? Si Mbok bilang rendam aja di sini. Jadi tulang lunak. Ya kalau ayam tulang lunak enak dimakan. Kalau kita tulang lunak gimana? Nangkep ya saudara? Terus suami kita bingung, kok lu makin pendek sih? Ngerti kalau kita udah makin pendek? Artinya tulang kita udah keropos. Gak lama lagi kita bisa lumpuh. Nah kalau anak-anak ini seperti ini, ya minuman ini saudara pertama kali keluar punya propaganda luar biasa. Di mana-mana orang akan bikin itu. Pede banget dia. FDA bingung kenapa di mana-mana, dia curiga pasti ada apa-apanya. Yes, pertama kali dicek isinya adalah kokain. Makanya nama beliau ini kokain, ngerti? Siapa kokain? Narkotik tau. Yang bikin semua orang kepingin lagi. Makanya iklannya di mana-mana. Kokain. Dia narkotik. Golongan opiat seperti morfin. Langsung FDA POM Amerika cut. Tapi perusahaan ini tahu pangsa pasarnya yang besar karena efek ketagihan yang dia timbulkan. Karena kokain ini narkotik. Apa yang mereka lakukan? Sekarang kokainnya udah dilarang, tapi mereka masukkan kafein yang tinggi. Di Indonesia nggak ditulis kafein, tapi coba Anda ke negara tetangga, ada tulisan kafein. Jadi Anda minum ini sama seperti minum kafein. Bayangin anak-anak, jantung mereka udah dibuat gerubuk-gerubuk. Dan kafein sendiri, saudara melunturkan tulang, membuang kalsium. Ya hati-hati sekali, lebih baik saudara berkata tidak terhadap ini. Anda bilang kok udah segitu bahayanya masih aja pemerintah. Siapa bilang? Di Amerika vending machine, tahu vending machine ya? Masukin duit keluar, soft drink keluar gini ya. Di sini ngetop kan. Anak-anak muda bilang, kita kayak di Amerika loh sekarang bisa masukin duit keluar ginian gitu. Padahal saudara di negerinya itu sudah dilarang. Dibatasi pemakaian vending machine. Kalaupun ada, Gubernur Arnold Schwarzenegger itu bilang harus ganti dengan buah, sayur, dan susu. Susu yang benar gitu ya. Ganti ini junk food dan soft drink, vending machine itu diganti isi buah, sayur, dan susu. 2 tahun Arnold berlakukan ini, gubernur ini. Dan dia lihat anak-anak lebih behave. Anak-anak bisa lebih fokus. Kayak tadi 8 bulan saya di SDH udah beda. Anak itu. Menarik sekali dan ini terjadi atas anak ini. Ini slide terakhir. Sudah lihat ini? Ayo ke bawah. Setelah orang tua dipanggil, no yang tadi dulu dong. Tadi 23 Januari itu yang tulisannya jelek. Orang tuanya bekerja sama dengan sekolah bilang, hilangkan makanan tadi. Ganti dengan buah, sayur dan sebagainya. Saudara 1 minggu kemudian, saudara lihat tulisannya. Belum sempurna tapi 1 minggu udah bisa begini, udah puji Tuhan. Slide terakhir. Anak ini totally heal akhirnya. Ketika dia banyak makan sayur, buah. Menarik ya? Luar biasa saudara. Anak inilah yang nanti umurnya panjang di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jadi saudara, pastikan anak kita waktu lapar, ajarin dia. Makan ya sayur kamu dulu. Eat your veggies nak. Eat your broccoli. Kalau dia lapar, dia pasti makan. Kalau nggak bisa juga, Anda lihat nanti saya ajarin masaknya. Sembunyikan sayur di dalam makanan. Sembunyikan sayur di dalam makanan. Saya bisa bikin sweet onion pudding. Onion, bawang bombay. Soalnya bawang bombay itu isinya germanium. Germanium itu bisa kasih oksigen. Tapi saudara, anak saudara kasih bawang bombay, ngamuk dia. Kalau pasien kanker dia makan juga karena dia perlu oksigen supaya sel kankernya mati. Jadi saya bikininlah puding. Saya iris bawang bombaynya 3.
Saya tumis pakai butter, mentega. Ya tadi saya janji ngomong mentega sama margarin. Waktunya habis ya. Terus saya ambil telur tiga semua nih. Saya ambil tepung, gandum 3, masukin ke situ. Kasih whipped cream sedikit yang zero trans fat. Panggang. No sugar 1 butir pun. Tapi manis. Karena sweet onion itu, karena bawang bombay itu manis. Anak saya bilang, Mam, teman-temanku pada doyan Mami, bikinin lagi. Saya bikinin, 5 hari berturut-turut saya suruh bikinin itu. Lama-lama saya bilang, kamu tahu nggak itu apa isinya? Karena dia nggak tahu. Bawang bombay. Mami, kenapa makan bawang bombay? Ngerti ya saudara ya? Dia nggak tahu kalau saya nggak bilang bawang bombay. Jadi maksud saya ibu-ibu sembunyikan sayuran di dalam satu makanan. Ya, nanti Anda lihat di resepnya. Jadi anak ini akhirnya jadi kesaksian luar biasa saudara. Orang tua senang sekali dari hiperaktif. Bekerja sama dengan sekolah. Tentu takes time. Tapi mereka diubahkan. Ya setelah hilang dari makanan tadi. Ada pertanyaan? Tinggal 15 menit lagi. Nanti saya mau bacain ini. Nanti terakhir yang telanjang dada 4 orang itu ya. Nah ini dia saudara, biskuit itu orang tua sering udah kita juga gitu, lapar biskuit. Biskuit kita di Indonesia itu banyak trans fat. Mereka pakai margarin. Anda lihat ini, kalau Anda, tapi tenang aja, sekarang Anda bisa cari. Asal pelan-pelan di supermarket Anda pelototin. Lihat nanti Anda akan ketemu mana yang nggak pakai. Anda lihat ini ya. Ini saya ambil 2 contoh aja. Nanti banyak sekali percayalah. Banyak saya lihat udah di supermarket. Siapa itu trans fat? Itu yang bikin gurih tadi saya bilang. Di biskuit enak kita makan biskuit 1 selongsong. Makan chips juga potato chips sampai 1 selongsong. Karena enak banget. Intinya dia margarin. Siapa margarin? Alkitab pertama kali bilang makan mentega. Anakku makanlah dadih. Kata Tuhan. Abraham selalu sediakan tamu-tamunya dadih. Dadih itu mentega, butter. Nubuatan tentang Yesus, akan lahir seorang Mesias di tengah-tengahmu, namakan dia Immanuel. Dia akan makan dadi dan madu. Dadi itu butter. Butter itu mentega. Mentega itu diambil dari susu sapi yang kata Amsal bila ditekan sedikit jadilah mentega. Saya sampai di New Zealand 1 hari, ini negara mentega toh, Anchor, Orchard. Saya sampai di situ. Saudara, saya dibawa ke farmernya ambil susu sapi, mereka press, mereka bilang ini dia mentega kami, ini dia butter kami. Betul Alkitab bilang bila susu ditekan jadilah mentega. Prosesnya pendek, cuman ditekan susu sapi. Ada pengusaha margarin bilang enak ya semua orang olesin roti pakai butter kan oma kita bilang dulu. Olesin roti pakai butter dulu pakai Mesias kan. Pakai butter aku mau compete, aku mau saingi. Tapi dia mesti tahu weak pointnya apa nih. Oh butter kan bikin dari susu sapi. Nanti kolesterolnya tinggi. Aku mau bikin dari sayuran. Aku mau bikin dari biji-bijian. Bagus sampai di situ. Kelihatan lebih sehat. Tapi waktu dia press dia mau ambil minyak yang gak kayak susu sapi. Encer. Susu sapi lebih kental. Di press udah langsung kental kan. Solid. Ya encer. Siapa yang mau olesin roti pakai minyak encer. Tapi food teknologi maju sekali sekarang ilmunya. Gampang, di situ diajarin. Masukkan saja, injek saja dengan gas hidrogen tekanan tinggi. Masukin ke minyak yang encer itu gas hidrogen tekanan tinggi, langsung minyak itu kental, homogen, solid. Ngerti? Jadilah margarin. Jadi pembuatan margarin yang buat biskuit itu. Langsung solid, kayak butter, kayak mentega. Jadi orang awam gak ngerti mana mentega, mana margarin. Sumbernya beda. Butter itu dari susu sapi yang cuma ditekan, prosesnya pendek jadi cepat rusak, makanya ditaruhnya di kulkas. Jadi kalau Anda ke supermarket di kulkas penuh mentega, nggak ada Blue Band. Ya oke lah, semua yang lain lah sama ya Blue Band sih mas udah rame-rame deh. Pokoknya itu margarin, gitu ya. So itu margarin, saudara nggak ada di kulkas. Kenapa? Karena prosesnya panjang, udah dirusak. Udah gak bakal cepat rusak lagi.
Ambil minyak dengan oksidasi tinggi, peres minyak dari sayur, dari kacang-kacangan dan sebagainya, biji-bijian. Tapi terus diinjek dengan hidrogen, gas tinggi, gas hidrogen tekanan tinggi, langsung dia solid, homogen. Dan rasanya itu yang jadi enak. Makanya iklannya benar bilang, semua makanan jadi enak jika pakai itu. Langsung namanya dia adalah hydrogenated fat. Lemak terhidrogenasi karena dikasih hidrogen. Ini anak Singapura yang sekolah bisa cerita nih. Ke mama, ma no margarine, ma. Dia bilang tuh kayak saya tadi, dia bisa cerita karena gurunya selalu brainwash. No margarine, no margarine. Ini biskuitnya di sana, yang ini yang dijual di Singapura packnya. Anda lihat, no trans fat. Jadi waktu dikasih gas hidrogen tinggi, translah dia berubah. Ada gugus hidrogen yang nyebrang. Ada anak food tech nggak di sini? Kalau saudara punya anak food tech tanya. Jadi bawahnya no trans fat. Dia nggak pakai, bawahnya tulisannya apa? Doesn't contain hydrogenated fat. Nggak mengandung lemak terhidrogenasi. Artinya nggak dikasih hidrogen. Di sini ada, tapi waktu dijual yang packagingnya begini, POM minta ini ditutup. Kenapa? Karena perusahaan dalam negeri marah. Kalau lu kasih ini begini, pasti orang akan beli ini. Perusahaan dalam negeri. Jadi Anda satu fase pergi ke supermarket, Anda bisa lihat ini ditutup. Ini di negeri ini. Makanya kata Kompas, harap kita yang pintar memilih makanan. Jangan serahkan nasibmu kepada para pedagang. Kalau Anda ngerti ini, Anda cari, Anda akan lihat dapat. Dia nggak gede-gede gini, nggak mau. Dia ganti packaging di Indonesia, kecil. Saya nggak bawa sih. Nanti Anda lihat deh, ada kecil di sini tetap no trans fat, merek ini. Tapi ada merek lain juga yang lain. Anda lihat ada no trans fat, Anda mesti cek. Nah ini merek lain, salah satunya tuh 0 gram trans fat, no hydrogenated fat, betul? Ayo ajarin anak kita pinter. Nanti kita kapan-kapan kita tur supermarket, ambil 5 leader ikut saya, nanti saya ajarin. Saudara bagaimana memilih dan baca nutrition fact. Ini satu lagi ya, saudara yang ini sering potato chips, kalau saudara lagi nggak bisa bikin, ini sun chips semua di sana 0 trans fat. Nah ini ada nih di supermarket nih. Ini kan McCain nggak mau. Dia tulis, dia nggak pakai trans fat, 0 gram trans fat. Jangan digoreng bu, pokoknya no deep fried ya, nggak ada gorengan, 0. Ini panggang aja udah enak. Ya jadi saudara, ini kira-kira cara kita nanti pinter. Ya Anda lihat di CD saya ajarin tanpa dikasih lihat mereknya. Ini contoh aja, sudah banyak lagi contoh yang lain. Ini yang pasaran saya kasih lihat saudara. Tapi ada yang terselubung diam-diam nanti Anda baca. Itu tulis 0 gram trans fat. Biskuit kalau nggak ada tulisan trans fatnya di nutrition fact, mendingan jangan diambil. Apalagi kalau gurih banget. Kalau gurih biasanya trans fat. Siapa dia? Tadi yang saya bilang, anak kita masih kecil baru 20 tahun tapi sudah buntu pembuluh darah jantungnya. Satu hari dia baru umur 30-an. Dia udah berapa persen penyempitan. Atau saudara juga. Jadi jangan makan biskuit lah kalau yang gak yakin itu ya. Tapi banyak sih di supermarket Anda lihat ya tuntunannya tadi. Jadi trans fat itu adalah margarin. Ada lagi pertanyaan? Light steam, light cooking. Light aja. Asal aja saudara. Nggak bisa sampai bonyok. Sayur lebih banyak bagus dimakan mentah. Tapi khusus brokoli, kol, tadi saya bilang bok choy. Kembang kol, kol. Saudara itu dimakannya lebih baik matang. Light steam tapi light cooking. Light cooking juga bikin taste lebih enak ya. Karena di dalam brokoli mentah, dalam kembang kol, itu ada zat namanya goitrogen. Itu mengganggu fungsi tiroid. Dia baru bagus kalau dimatengin.
Kok api besar? Ya api kecil. Oh iya, itu salah. Api justru kalau kita masak, Bu, api nggak pernah boleh kena pantat panci. Api nggak boleh kena pantat panci. Kalau kena pantat panci, nggak lama lagi makanan kita cepat rusak. Jadi kecil aja, bahkan sekarang ada satu alat yang pakai valve, pakai katup. Kalau katupnya bunyi berarti dia belum sampai 100 derajat Celcius, 80 derajat Celcius dia udah oke. Ada berbagai macam cara, pokoknya light cooking prinsipnya ya. Nanti kalau ada workshop saya, itu Anda taruh nama di depan. Nanti kalau ada workshop saya undang saudara kalau di daerah sini. Kita akan bicara bagaimana praksis. Kalau restoran kan gitu, apinya dibesarin atau di blanch supaya tetap hijau sayur brokolinya. Api panas masukin brokoli terus siram air dingin. Jadi vitaminnya larut semua ke air. Yang bikin anak ini pinter ketika dia banyak makan vitamin mineral, kalsium, kalium, vitamin C. Jadi kalau saya cerita makan sayur banyak, bukan sayur bonyok ya. Bukan ibu masak tadi saya bilang banyak, terus simpan di kulkas, besok panasin lagi, masuk lagi kulkas, panasin lagi. Itu mah restoran Sumatera Barat. Nggak habis, daun singkong sih daun singkong. Tapi daun singkongnya udah di presto lagi. Pressure cooker, microwave, teflon tidak pernah boleh ada di dapur kita. Saudara ini panjang ya kalau cerita nanti ke workshopnya. Kenapa pressure cooker? Tekanannya tinggi, temperaturnya tinggi, vitamin rusak Bu. Vitamin, mineral, enzim di dalam sayur. Itu yang bikin si Daniel pinter, yang bikin anak ini berubah. Saudara, itu rusak di suhu di atas 100. Omega 3 juga begitu. Jadi selalu light cooking. Dan kita kan di SD anak kita diajarin, jangan dipotong dulu tuh sayur, baru dicuci gitu kan. Cuci dulu, baru dipotong. Nangkep dong. Karena vitaminnya bisa lewat. Jadi salah Bu kalau cara masak yang di restoran blanch. Makanya saya bilang makan lebih banyak di rumah sebab biar banyak masih lebih aman dari cuma sedikit di luar. Bukan gak boleh makan resto loh, tapi saudara harus tahu gak ada yang kita bisa dapatkan banyak di resto. Karena mereka pasti api besar. Supaya hijau. Supaya cepet. Nah lain, Anda masak dengan cara saya itu tadi, light cooking, brokoli, saudara cuma sedikit aja matang, saudara rasanya manis sekali. Anak jadi ngemilin brokoli, dia kemil, bok choy, kayaknya pahit, tapi waktu light cooking langsung manis sekali, lain loh. Light cooking prinsipnya, light cooking preserves the taste, mempertahankan rasa. Jadi bukan cara blanch ya Bu ya. Gak boleh kena air. Kalau Anda beli gado-gado di luar, dia rebus, godok, dimasukin sayurnya, togenya. Apanya lagi? Bayamnya. Betul saudara? Sekalian cuci sayur dia. Kangkung, dikuprok-kuprok, sekalian cuci sayur. Dia gak cuci lagi maksudnya, dia cucinya di air aja di boil. Tapi Anda lihat, disitulah vitamin di air itu. Sayang, jadi kita cuma makan ampas. Yang betul Anda masak tidak ada air, saudara light steam, light cooking, anak-anak juga akan suka sayur. Ikan juga begitu. Ya, jadi ikan saudara, ikan itu saya kasih satu resep ya, saudara pasti kepengen banget ya makan ini. Ini di dalamnya penuh sekali saudara dengan sesuatu yang baik, sup. Jadi selain di steam, di sup. Tumis bawang merah, Anda tahu bawang merah itu bagus sekali buat jantung, encerin darah. Bawang merah, bawang putih, terus kasih daun serai, kasih daun jeruk, kasih kalau anak kasih cabai dikit buangin ya, cabai kalau orang gede boleh. Lalu saudara kasih kunyit, kasih lada, lalu kuahnya udah wangi nih. Kuahnya saudara jangan air, kan kita lagi mau dapat buah sayur banyak nih. Kan ini yang bikin anak ini pinter, yang bikin Daniel pinter, bikin pH kita alkali. Selama pH kita alkali 7,2 kita gak sakit. Kanker jauh dari kita. Kalau kita sakit cepat sembuh. Jadi airnya jangan kuah. Airnya jangan kuah.
Kuahnya jangan air, ganti jus tomat. 500 cc, 300 cc jus nanas. Udah kebayang nih ya, ada asam, ada manis, gitu kan? Jadiin kuah. Ada cabainya, udah wangi banget. Masukin ikan dong. Kan tadi ikan fats that heal. Baik buat jantung, buat otak yang bikin pintar. Masukin ikannya. Ada kunyitnya kan tadi. Ada ladanya. Mau lebih manis daripada Anda pakai micin. Kita kan senang manis. Anda masukin nanas, potong kecil-kecil. Supaya sari nanasnya keluar. Api kecil, selalu api kecil. Udah kebayang belum nih? Udah manis asam, ini kira-kira makanan di Batam tuh. Tapi kalau Batam kan isi air, sedap banget. Jadi Anda makan kuah tomat, kuah nanas, makan ikan, makan herbanya Indonesia, kan daun jeruk dan sebagainya. Makan bawang, makan kunyit. Siapa kunyit? Kunyit itu menurunkan LDL. Kunyit itu anti kanker. Kunyit itu bikin kita nggak rematik. Kunyit itu luar biasa. Tapi dia baru bagus. Kunyit itu saudara bekerja sebagai anti inflamasi dan turun LDL dan anti kanker kalau ketemu peperin. Apa itu peperin? Ada di lada, pepper. Dulu saya nggak demo masak, nggak punya resep masakan. Jadi saya cuma ngomong gitu. Saudara tahu nggak? Kunyit itu baru diserap 1000 kali lipat oleh usus kita. Kalau ketemu peperin, ketemu lada. Baru 1000 kali diserap, jadi kerjanya luar biasa. Turunin LDL, anti inflamasi, turunin cancer. Jadi pulang istri-istri langsung semangat. Ambil kunyit bubuk, kasih lada, kasih air putih ini kocok, minum. Suami-suami pada demo ke saya semua. Dokter Elizabeth diajarin apa itu ibu-ibu, kaum ibu. Masa dia pulang dia kocok kunyit bubuk, kasih lada, suruh saya minum sama air. Kira-kira keminum gak? Maksud saya, ya ketemunya kunyit sama lada di mana? Bukan di air putih ini. Di panci. Cerita masak toh. Maka Amsal 31 benar. Coba, tadi kan kunyit ketemu lada tuh. Udah ada tomatnya, ada nanasnya, ada ikannya. Enak gak? Masak ya ntar di rumah. Enak banget. Mau lebih enak, saudara tambahin santan. Siapa bilang gak boleh makan santan? Selama panasnya gak tinggi, coconut milk, santan itu bagus. Pasien AIDS dikasih santan karena asam lauratnya tinggi. Lebih gurih lagi, jadi kayak makan kari gitu loh. Mau lebih enak lagi, terakhir saudara, supaya betul-betul banyak. Jadi dalam semangkuk sup kita begitu banyak zat yang baik. Ya tadi ya, dari tumbuhan segala macam. Terakhir saudara tambahin cilantro tadi, wanshui. Alusin, terakhir tambahin itu. Saudara bilang apa enak? Perhatikan prinsip masak. Bitter and sour, sweet and sour, itu goes well dengan bitter taste, dengan yang pahit. Ngerti ya? Sweet and sour. Sweet itu manis, sour itu asam. Tadi kan sweet tuh dari nanas, asam dari tomat, ya kan? Oh terakhir lagi tambahin lemon supaya tambah asam. Lemon tuh kan hebat banget. Udah kebayang ya Bu, yang tukang masak udah bisa tahu nih. Sweet and sour, ketemu bitter, pahit dari daun wanshui, langsung taste-nya enak banget. Itu prinsip. Jadi lapar ya. Menarik sekali, saudara, banyak cara. Suami-suami kita tahu anak kita pinter. Bayangin di semangkuk sup ini saudara dapat segala macam yang baik. Ada kunyit, ada lada tadi yang bikin kunyitnya 1000 kali lipat, ada bawang, ada daun bombay, ada daun cilantro, ada coconut milk, ada ikan, ada ya cabe, ada menarik sekali ibu-ibu, kita dikasih kreativitas. Saya dulu dokter tukang jaga malam, dalam hati saya ngapain gue di dapur. Hidupku mau berkarier. Saudara, akhirnya saya belajar nutrisi, saya baru kaget-kaget, ya ampun, gue mesti balik ke dapur juga. Walaupun saya wanita karier, saudara, saya keluar kota, saya banyak terbang, tapi saya masak 1 hari bisa 5 macam, kan 3 kali makan, pagi, siang, sore.
Saya nggak mau sama. Snacknya 2 kali kan. Kalau makanan itu baru selesai dimasak makan, saudara, itu makanan bagus. Vitaminnya masih banyak, mineralnya masih banyak. Kalau Anda diemin, itu teroksidasi. Ya tapi kalau Anda pemula nggak bisa kayak saya, ya udah 1 hari 1 macam nggak apa-apa dah. Gitu ya, tapi jangan diulang besok ya. Jangan di-reheat, udah nggak ada, vitaminnya udah terbang. Nangkep nggak nih maksud saya? Tapi ibu-ibu ya ampun bisa sebulan tuh rendang dimakannya di kulkas. Itu bayam nggak boleh loh, bayam semua sayur tidak boleh nginep. Nggak boleh. Itu berbahaya, nanti kita bicara yang prakteknya deh. Itu tapi menarik. Tapi sekarang Anda tahu dulu dasarnya. Resep saya, nanti the second time saya bawa resep. Saudara kalau diundang lagi. Resep saya nggak ada yang digoreng. Nggak ada yang vetsin tapi enak banget. Bisa Bu, bisa, sangat bisa. Makanya punya mbak mesti bayin mbak. Jangan judes. Karena Alkitabiah mbak itu loh. She gives her portion to her servant girl kan. Kasih pekerjaan bantuin kita tuh si mbak. Mbak saya 11 tahun makanya saya bisa. Mbak saya 11 tahun ikut saya. Jadi saya begini tenang-tenang ada mbak di rumah yang masak dan masak dan masak. Tapi di training oleh saya. Dengan air mata, dua-duanya nangis. Dia nangis, saya juga jadi nangis. Aduh bodoh amat sih ini orang. Tapi dia juga bilang, cerewet amat sih saya. Tapi saya treat dia. Saya cerita kenapa mesti begini, kenapa mesti gini. Jadi dengan pengertian dia bisa. Saya treat dia, apa yang kau inginkan orang lain perbuat bagimu, perbuat dulu. Jadi saya treat bukan dia aja, saya treat keluarganya. Saya ingat mamanya, saya punya uang lebih, saya ingat mamanya. Jadi orang ini pun, kan ayatnya bilang, apa yang kau inginkan orang lain buat bagimu, buat dulu. Ya saya buat dulu, saya bless dia. Akhirnya dia jadi mbak yang baik sekali buat kami. Sayang sekali kami. Jadi bisa. Sebab makanan yang fresh yang baru dimakan itu yang baik. Kau bicara food hari ini. Bukan biskuit-biskuit. Ini tadi kalau kepengen makan biskuit oke. Tapi gak berarti zero trans fat ini oke nih ya. Tadi bapak yang nanya ngerti ya. Ntar pulang gue beliin aja ini gue makan sebungkus. Enggak juga. Kan ada gulanya. Tapi kalau kita makan biskuit kita punya pilihan. Daripada makan yang trans fat tadi. Sebab itu berbahaya sekali ya. Ada lagi pertanyaan? Ya makin malam makin seru kan makanya. Iya. Umur berapa? Saudara, siapa bilang telur itu jahat? Alkitab berkata, adakah seorang bapak yang baik memberikan memberikan ular ganti telur, memberikan kalajengking ganti ikan? Dari sini kita tahu kalajengking sama ular jahat, tapi telur dan ikan bagus. Ngerti ya ayatnya dibilang, adakah seorang bapak yang baik memberikan ular ganti telur, memberikan kalajengking ganti ikan. Jadi telur dan ikan bagus. Tadi ikan kita udah bahas, intinya penuh omega 3. Sekarang telur. Anda tahu yang bagus telur itu justru banyak di kuning. Di dalam kuning telur ada omega 3 yang bagus buat jantung, buat otak. Di dalam kuning telur ada asam folat yang bagus buat otak. Di dalam kuning telur ada kolin. Kolin itu bagus sekali buat otak. Ini bikin kita cerdas. Menarik sekali. Di dalam kuning telur ada vitamin B yang bagus buat otak. Di dalam kuning telur ada segala macam yang bagus. Yang gak ada cuma satu, vitamin C. Makanya Tuhan pede bilang, pakai perumpamaan itu. Adakah bapak yang baik memberikan ular ganti telur? Berarti telur bagus. Berarti Anda harus makan dengan kuningnya. Kolesterol. Pada bilang kolesterol karena lupa di dalam kuning telur ada lecithin. Lecithin itu tarik kolesterol. In vitro di luar tubuh tinggi kolesterolnya. Tapi di in vivo di dalam tubuh lecithin kerja tarikin kolesterol. Saya ngomong gini bukan Anda termakan selosin. Di rumah ya bahaya juga. Kan Tuhan suruh bilang secukupnya. Bagi kita yang sudah ada umur
di atas 40, saudara, 1 egg a day. Tapi direbus atau di-poach atau suruh pakai olive, pakai butter dikit boleh, tapi bukan diceploknya pakai minyaknya banyak banget tuh kayak di warteg-warteg. Warteg kan minyaknya banyak masukin. Masukin gitu, light cooking. Kalau Anda rebus tidak pernah boleh di sekeliling kuning telur ada lingkaran hitam. Tadi saya lewat tuh ya di airport bakso Anu deh ya, ntar saya sebut salah lagi, banyak dosa nih saya. Bakso Anu, lihat deh di pinggiran airport Anda turun di Terminal 2 ada bakso, ada pelangnya. Dia gambarin telurnya, itu cincin hitamnya. Kalau Anda makan di Sumatera Barat restoran tuh, buka ada kuning tuh, ada lingkaran hitam kan, biru hitam. Itu yang bikin Pak kolesterol itu lengket di sini. Itu artinya overheat, maka masaknya kepanasan. Jadi nambah ya, sayur, ikan, kuning telur tidak pernah boleh kepanasan. Dia akan teroksidasi, kolesterolnya jadi oxidized kolesterol namanya, kolesterolnya jahat. Jadi gimana caranya? Light cooking. Kalau saya masak dengan alat masak, saya pernah kasih lihat itu, saya taruh sayur, brokoli semua, saya taruh telur. Saya tungguin ada bunyi valve, saudara sebentar udah matang semua. Saya buka kuning telur, bright yellow color. Terang sekali dan kuningnya masih asin. Kalau Bapak masak, di boil no more than 12 minutes for hard boil. No more than 4 minutes for soft boil. Tapi saya nggak anjuran minum soft boil tuh telur setengah matang. Saya anjurin yang hard. Firm. Gitu 12 menit dari masuk cemplungin. Kelebihan dikit ada hitam Pak. 1 egg a day buat kita, buat anak. Seminggu bisa 10-12 butir. Jadi sehari bisa ada 1, ada 2. Telur kampung. Ngerti ya? Kuning telur itu sensitif. Pokoknya yang sehat-sehat itu nggak tahan cahaya, nggak tahan panas. Jadi masak sayur, kuning telur, ikan, semua harus low heat. Jelas sampai di sini? Coba Anda makan gini seminggu aja ya. Saudara akan rasa lebih sehat. Coba Anda hitung-hitung nih mau pasca kan nih seminggu Anda banyak makan sayur. Tuh dikasih sayur kan di depan. Anda makan sayur, benar loh itu detox. Anda akan lihat, Anda lebih bisa dengar suara Tuhan. Emosi kita bisa ini, luar biasa. Delivery. Iya nggak apa-apa kolesterol tinggi asal nggak kepanasan. Burung puyuh, telur puyuh yang ngejebak kecilnya. Kecil, ya kecil 1, ya kecil 2, ya. Jadi saudara nggak apa-apa, asal secukupnya. Saya nggak tahu ya puyuh dikira-kira lah dengan segede itu, tapi kalau telur itu tadi saya tahu. Kalau Anda masak telurnya ceplok, omelet, masukin sosis, masukin ham, masukin bacon. Lalu ambil margarin, yang enak tuh semua masakan jadi enak jika pakai dia. Ambil margarin yang banyak kayak di warteg. Lalu masukin itu telur, masukin ham, bacon, sosis. Terus tiba-tiba Bapak ribut tadi kan. Kolesterol saya naik, LDL naik. Iya, yang jahat siapa? Ya teman-temannya. Ham, bacon, sosis, kornet. Yang diomelin kuning telurnya. Sama kayak alpukat. Anda harus makan alpukat. Alpukat itu joint food. Alpukat itu bagus buat jantung. Alpukat itu bagus buat otak. Saya ngomong gini ibu marah lagi yang di depan saya. Gula darah saya naik makan alpukat dok. Saya tanya emang ibu makan alpukatnya gimana? Ya biasa. Kasih susu kental, kasih meses, kasih gula. Ya itu mah teman-temannya yang jahat yang bikin dia gulanya naik. Alpukatnya enggak. Alpukat yang benar saudara makan begitu. Atau guacamole. Ini pengguna cilantro. Guacamole. Ambil alpukat yang mengkel. Saudara kasih jeruk lemon. Lemon terbukti anti cancer. Ini makanan orang Meksiko buat dip itu. Oh dia punya roti Meksiko tuh. Kasih lemon, kasih itu. Kasih garam dikit, kasih olive sedikit. Kasih cilantro. Wanshui lagi.
Langsung namanya guacamole. Kalau Anda pergi ke Mexican food, mereka seleknya itu. Guacamole. Dan itu enak banget. Gadoin aja kalau lagi lapar Anda makan. Tenang aja. Lemaknya tinggi, tapi itu fats that heal. Kayak bandeng tadi di ikan. Fats that heal pada alpukat, percayalah. Saudara, dan itu otak pinter banget. Jantung bagus. Menarik sekali ya, ciptaan Tuhan tuh luar biasa. Anda nanti cari di sini makanan yang menyembuhkan dari Tuhan, judulnya. Saya harus khotbah jam 7 besok. Jadi saya harus pulang. Saya khotbah jam 7. Besok 3 kali lagi. Di sini ada makanan yang menyembuhkan dari Tuhan, 1 dan 2. Di sini ada God's Pharmacy, obat-obatan dari Tuhan. Anda akan kagum nanti di sini. Kenapa wortel tuh kalau dibelah, saudara, bentuknya kayak pupil mata. Kayak pupil mata. Jadi wortel kan bagus buat mata. Tapi ada tapinya nih. Hah? Kenapa? Apa yang bagus buat mata adalah vitamin A. Di dalam wortel tidak ada vitamin A. Yang ada beta karoten. Beta karoten baru berubah jadi vitamin A kalau ketemu empedu. Bukannya ntar si ibu salah lagi. Ini makan empedu sama wortel ya. Biar matamu gak pakai kacamata. Enggak. Di mana dia ketemu empedu? Kalau Anda makan lemak binatang. Jadi boleh makan binatang. Misalnya butter, tadi kan lemak binatang kan. Misalnya ikan, misalnya apalagi telur gitu kan. Lemak binatang dari kuningnya. Empedu akan dikeluarin oleh liver. Untuk cerna kan. Kena lemak empedu keluar. Beta karotin ketemu empedu langsung jadi vitamin A. Vitamin A ini bagus buat mata. Jadi gimana caranya masak wortel kalau mau bagus buat mata? Bukan sekedar di jus. Karena dia cuma beta karotin. Kalau Anda mau ngambil buat anti kanker boleh di jus. Tapi kalau buat mata, wortelnya diapain Bu? Tumis pakai butter. Bukan margarin ya, tumis pakai mentega. Anak-anak juga jadi suka. Manis dan wangi. Nangkep maksud saya? Jadi ibu penting nih masak. Sebab butter ketika dimakan dia kan lemak binatang. Tadi dari susu. Empedu dikeluarin. Berubah deh. Anak-anak juga bisa makan wortel. Jadi wortel tuh benar. Jadi masak nih penting sekali. Makanya setelah itu saya benar-benar saya ajarin semua untuk masak. Sweet potato juga begitu. Anda makan sweet potato bagus vitamin A-nya. Tapi kalau Anda makan mentah Anda cuma dapat beta karoten. Bagus buat cancer. Tapi kalau mau buat mata, sweet potato ini Anda tumis deh. Kasih butter pas mateng gitu, butterin. Lebih enak lagi juga lagian. Langsung dia bagus sekali. Jadi Ibu Amsal 31 itu benar, kita disuruh masak. Ya next time kita bicara masak nanti berbagai resep kalau diundang lagi. Pede aja saya next time, belum tentu gue diundang lagi gara-gara ngomong babi. Oke, jadi nanti di sini ada God's Pharmacy. Kenapa wortel dibelah jadi kayak mata, memang dia bagus buat mata. Kenapa sweet potato panjang kayak pankreas? Ternyata yang bagus buat diabetes bukan potato. Sweet potato. Ubi manis. Karena bentuknya kayak pankreas tuh keluarin insulin. Mau tanya, kalau ada nggak makanan yang bisa membantu supaya kalau kita istirahat itu bisa nyenyak, bangun itu bisa fresh. Karena kan ada yang susah ya kalau udah tidur pun Vacuum. bangunnya masih nggak fresh gitu loh. Apa tuh? Bangun tidur itu nggak fresh. Itu pasti banyak toksin. Tidurnya Bu, yang pertama kali harus deep sleep. Saya kasih resep satu lagi ya, terakhir ya. Supaya tidurnya bagus, supaya bangun paginya gak lemes. Masak deh abis ini. Supaya tidurnya gak lemes. Anda daftar aja, nanti kalau ada workshopnya Anda akan diundang kalau cukup tempat. Kalau cukup tempat. Saya kasih satu resep untuk tidur pules. Yang pasti Bu, before midnight. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam Anda tidur, toksin akan dibuang. Itu jam buang toksin memang sebelum tengah malam. Maka mesti cepat pulang habis ini. Rumah saya jauh lagi. Saudara buang toksin, benar terakhir 10:30 malam.
Terakhir jam 11, setengah 11, jam 11. Kalau masih susah tidur, saya kasih satu resep chicken stock. Siapa yang pernah dengar resep kaldu ayam saya? Belum ya, padahal ini ngetop banget nih. Orang sampai namain saya kaldu ayam Dr. Elizabeth. Saudara, kaldu ayam ini masaknya seperti orang Jewish, orang Yahudi, 12 jam. Jadi saudara, apinya kecil atau saudara pakai listrik. Satu ayam kampung organik 3 liter air, masukin wortel 8, masukin zucchini. Zucchini oyongnya orang Korea 4. Orang Korea makan sehat, makanya zucchini bukan timun Jepang, adanya di sebelah timun Jepang. 4, seledri 6, cangcang semua chop. Bawang bombay 4. Bawang bombay itu yang bikin manis, lepasin oksigen. Lalu seledri 6 tadi udah, bawang putih 5, lalu bawang bombay 4 tadi udah, jahe 10 cm, lalu kasih cuka apel dikit untuk tarik. Sasarannya adalah isi tulang ayam, isi tulang, gelatin namanya. Gelatin ini akan repair usus. Tadi saya bilang usus ini sumber kehidupan. Maka pasien kanker dikasih ini membaik. Harus 12 jam, paling tidak 7 jam. Orang Yahudi bisa sampai 24 jam. Disebut Jewish penicillin. Kalau Anda makan itu tidur pules banget. Panas-panas minum, jadi malam gak usah makan, ini kuah. Pagi kalau Anda masak malam sampai pagi, paginya bisa dimakan. Kan terbirit-birit kita pagi mau sekolah, anak dan semua jalanan macet. Jangan makan mie ayam, jangan nasi kuning, jangan. Jangan yang tadi itu saya bilang nasi uduk, nasi goreng, breakfast. Lepas nggak bisa banyak, makan kuah ini. Kalau nggak sempet taruh di mobil, di termos saudara hirupin. Percayalah sampai siang saudara alert, fresh banget ini. Bisa pakai slow cooker tapi jangan yang Jepang punya. Sekarang ada alat yang bagus sekali satu, yang untuk karena dia pakai cuka apel supaya nggak korosif. Tapi saudara, sasarannya adalah sayurnya bikin elektrolit, tapi ini sasarannya tulang ayam. Nanti tulang ayamnya kosong, gelatin. Ini disebut antidepresan sup, more than Tylenol, lebih dari Tylenol. Tylenol itu painkiller terkenal di Amerika. Dan ini disebut Jewish penicillin. Jadi bagi saudara yang udah suka makan antibiotik banyak, makan food additive pewarna, saudara harus detox dengan salah satu kaldu ayam ini. Lagi rame nih di New York City. Saudara, saya kemarin landing di New York, langsung orang Korea bilang, saya ajak dokter pergi makan bone soup yang terkenal di New York. Terus saya lihat, wih masaknya begitu sama, lama. Ya next time lah kita bicara ini, tapi Anda lihat di CD saya, itu disebut antidepresan sup ya, untuk emosi kita. Karena usus itu tempatnya emosi. Ya oke, sekarang basic dulu, Anda nggak bisa grab semua dalam waktu singkat. Moga-moga kita ketemu lagi, nanti kita bisa terusin. Tapi menarik kan, makin malam Anda bukan makin ngantuk. Biarpun ngantuk kepalanya masih jalan terus gitu. Saudara, karena ini hari-hari kita punya kehidupan. Hippocrates berkata, let your food be your medicine. Biarlah makananmu jadi obatmu. And your medicine be your food. Dan biarlah obatmu adalah makananmu. Jadi prinsipnya sekarang food kita harus masak sedemikian rupa untuk jadi obat. Bukan sekedar enak. Enak plus jadi obat. Ini seninya, ini yang research saya sekarang ini. Enak, tetap enak. Tapi dia sekaligus jadi obat. Anak kita akan memiliki umur panjang di tangan kanan dan tangan kiri kaya dan terhormat ya. Anda tulis aja nama, nanti saya undang kalau ada workshop. 2 menit terakhir orang ini. Yang tadi. Yang udah deh nanti aja deh. Yang ini nih. Ini kesaksian bagus sekali saudara. Mana after, mana before. Itu before yang kurus malah. Saudara 19 tahun padahal umurnya baru. Tapi lihat saudara udah kayak orang tua yang di atas. Karena dia sakit pada ususnya. Sekali lagi. Mati hidup tergantung usus. Dia nggak tahu ususnya trouble. Yang dia tahu dia makin lama makin nggak bisa sekolah. Tulangnya sakit semua. Dia duduk di kursi roda. Sakit luar biasa dan dia tumpul, otaknya sudah
Ingat usus kita second brain. Ternyata dia masalah di usus. Singkat cerita, untung dia orang Jewish, orang Yahudi, mamanya udah berdoa, udah pergi ke lebih dari 70 dokter. Di sana dia bilang, Jordan, daripada kita udah pergi ke lebih dari 70 dokter, kamu gak sembuh juga. Sekarang, kita ingat sebagai Jewish, Alkitab kita penuh dengan hukum-hukum kesehatan. Yuk kita puasa 40 hari. Bukan gak makan, gak minum, makan makanan yang Bible ajarin. Yang tadi kita udah bahas panjang lebar. Makan itu 40 hari. Singkat cerita, bersama dengan mamanya dia makan 40 hari makan yang ada di dalam Alkitab. Apa yang terjadi? Ini Maret 95. Ini Maret 96. Lihat, gantengnya luar biasa. Totally healed. Setelah dia ikut makanan yang ada di Bible. 5 tahun kemudian dia jadi seperti ini, sudah PhD. Jadi dikeluarkan dari sekolah. Dia sekarang masuk Good Morning America. TV station yang susah sekali orang masuk, yang selektif banget. Dia jadi pembicara kesehatan. Dan dia karena sembuh dari makanan dari Tuhan, dari Bible. Dia bikin satu buku, The Maker's Diet. Artinya makanan dari Sang Pencipta. Buku ini jadi New York Times bestseller. Saya diberkati sekali baca buku ini, kalau terjemahin 2 kali lipat. Saya punya buku ini setelah saya punya buku saya, dan kenyataannya banyak sekali yang sama dengan ini, cuma dia lebih lengkap dan saya lengkapi di CD. Ini menarik sekali, ini memberkati luar biasa sampai bestseller. Sungguh Alkitab itu dimuliakan, Tuhan itu dimuliakan. Ajaran Alkitab itu ya dan amin. Kalau baca buku ini kita kagum sekali dengan Bible. Sangat ilmiah apa yang diajarin Bible. Hukum-hukum kesehatan di sini sangat bisa diuraikan, satu ayatnya panjang banget. Ketika Tuhan bilang yang ini kamu makan, yang ini enggak, kenapa? Ya, menarik sekali. Jadi buku ini belum ada, saudara. Anda bisa lihat di TV, kalau lihat TBN, ya kalau Anda punya akan muncul dia. Saudara, di depan ya saudara bisa lihat isi buku ini ada di CD saya, banyak sekali. Ya tadi yang emotional health series banyak saya ambil dari sini. Yang emosi karena dia sakit di usus. Karena bicara emosi itu tadi saya bicara usus. Ya menarik ya, sekarang saudara jangan kaget, belajar dulu permulaan, gak langsung pinter. Saudara saya juga berapa tahun saya research sampai kita berubah. Tapi lihat, orang yang mulai, Anda akan kaget, rematiknya mulai sembuh, anaknya dari nakal mulai gak nakal. Tadinya dia dipanggil sekolah karena matematikanya jelek, terus sekarang mathnya bagus. Yang wanita kelihatan lebih awet muda. Setelah berapa lama kelihatan tanpa disadari ketika kita start memutuskan untuk mau hidup sehat. Enggak langsung kayak makan obat besok ada, tapi berapa lama kemudian saudara akan lihat. Yang kelihatan anak-anak kita lebih behave, lebih muda, lebih baik perilaku mereka. Ya, terima kasih. Biarlah ini menjadi berkat buat saudara sekalian.